Logaritma ini yang suka jadi serem banget gitu ya. Nah, sebetulnya logaritma itu gampang banget. Perkenalkan dulu, nama kakak Eri. Kita mulai dengan definisinya dulu. Oke, sebelum kita masuk ke definisi, kakak pengen tahu coba. Kalau misalkan dulu adik-adik pernah belajar 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Oke, 8 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi gini adik-adik, dari operasi ini, kalau misalkan ada yang nanya 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa, ini namanya adalah operasi perpangkatan. Oke, kalau misalkan ada yang nanya 8 diakarin pangkat 3 itu sama dengan berapa? Oke, berarti ini jawabannya 2 ya. Ini berarti adalah operasi akar. Nah, kalau misalkan ada yang nanya 2, oke. Nah, kalau ada yang nanya 2 log 8 itu sama dengan berapa? Inilah namanya logaritma. Kalau misalkan kita lihat 2 pangkat 3 berarti itu jawabannya yang 8 ya. Akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Kalau 2 log 8 berarti 3. Operasi logaritma itu dia nanya pangkatnya. Oke, jadi definisi logaritma kakak tuliskan seperti ini. Kalau ada A log B sama dengan C, itu sama aja dengan A pangkat C sama dengan B. Jadi logaritma itu nanya pangkatnya. A pangkat C sama dengan B, A log B sama dengan C. Oke, gimana adik-adik? Coba kita tes dulu lah ya. Kita coba dulu. Contoh. Oke. Ya, ini contoh khas kakak ya. Oke, kalian hafalin itu contoh. Kalau misalkan ada yang nanya berapa sih 3 log 9? Oke, jawabannya berapa adik-adik? Berarti dia sama aja dengan nanya 3 pangkat berapa sih yang 9? 3 pangkat 2. Oke, kayak gitu ya. Gampang ternyata. Coba. Satu lagi. Kalau ada yang nanya 2 log 16, itu berarti gimana? 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 16? Yaitu 2 pangkat. Oke, bagus sekali, 2 pangkat 4 adik-adik. Oke, gimana nih? Ini adalah definisi dari logaritma. Gampang banget nih ya. Wis. Tapi belum selesai sampai di sini, masih ada sifat-sifatnya. Nah, disinilah mulai ya. Tapi adik-adik jangan khawatir ya. Sifat-sifat logaritma ini memang apa ya? Kalau bahasa Sundanya itu wayahna. Oke, jadi memang adik-adik mau nggak mau di sifat-sifat logaritma itu harus dihafal. Oke, ya sekarang kita lihat ya. Sifat-sifatnya ada apa aja sih? Sebetulnya ada banyak, cuman kakak biar gampang ngapalinnya, kakak bagi sifat-sifat logaritma itu jadi 3 bagian. Bagian yang pertama kakak bilang itu adalah sifat dasar. Oke, mungkin di buku-buku adik-adik nggak akan nemuin ini ya sifat dasar logaritma itu seperti apa. Ini hanya istilah kakak aja biar kita mudah untuk menghafalkannya. Oke, sifat dasar logaritma itu seperti apa? Kalau ada yang nanya A log A itu sama dengan berapa? Coba adik-adik. Gimana ini? A pangkat berapa sih yang hasilnya jadi A? Berarti pangkat 1, betul sekali, pangkat 1. Sekarang kalau A log 1, A pangkat berapa sih yang 1? Oke, berarti pangkat berapa? Pangkat 0, betul sekali. Oke, ini adalah sifat dasar dari logaritma. Berapapun nilai A-nya, kalau A log A itu 1, kalau A log 1 itu 0. Oke, tapi hati-hati ya adik-adik ya. Di sini kakak mengingatkan, di definisinya, ternyata si A, B, dan C-nya itu nggak sembarang A, B, dan C, nggak sembarang bilangan bisa mengisi tempat di sana. Jadi untuk si A dan si B-nya, ini ada syaratnya. Oke, untuk yang A, itu syaratnya ada 2. Yang pertama, si A-nya itu harus positif. Di matematika kita menuliskan positif seperti ini. A lebih besar dari 0. Tapi selain positif, ada juga yang lain. Yaitu si A-nya itu nggak boleh sama dengan 1. Oke, gitu ya.
Nah, si A inilah yang dinamakan dengan basis. Betul sekali adik-adik ya. Oke. Nah, kemudian si B-nya juga ternyata punya syarat dia. Ke sini saja. Oke. Apa syarat si B? Syarat si B itu adalah dia harus lebih besar dari 0. Dia harus positif. Oke. Kalau 1 boleh? Oh, boleh aja kalau 1. Ini contohnya 1. A log 1 sama dengan 0. Oke, gitu ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ini sifat-sifatnya. Sifat dasarnya ada 2. Kakak kotakin ya. Nih. Oke, sekarang yang kedua. Kakak mau bilang sifat yang kedua itu adalah sifat operasi. Oke, coba. Kalau misalkan adik-adik mendengar kata operasi, kalau kita ngomongin soal operasi di matematika yang kita pikirkan itu apa? Nah, benar banget. Tambah, kurang, kali, sama bagi. Berarti kalau sifat operasi itu kita lagi ngomongin tambah, kurang, kali sama bagi. Oke. Nah, kakak tapi tambahin lagi 1 karena adik-adik sebelum bab ini pernah belajar bab yaitu operasi pangkat. Oke, eksponen ya. Kakak bilang eksponennya lambangnya seperti ini, pangkat. Oke. Yuk, di sifat operasi ini ada 3 sifat. Yang pertama, kalau ada A log B ditambah A log C, oke, dia akan menghasilkan A log BC. Oke. Jadi kalau penjumlahan logaritma, asalkan basisnya sama, ingat ya, basisnya harus sama, maka dia bisa digabung menjadi perkalian. Oke. Kemudian kalau ada A log B dikurang A log C, sama ini juga ya. Kalau basisnya sama, nah dia bisa digabung menjadi A log B per C. Kakak kurungin ya, biar nggak bingung. Oke, A log B per C. Nah, tambah, kurang, kali, bagi udah. Sekarang kalau yang pangkatnya gimana? Kakak tulisin seperti ini ya. A pangkat P log B pangkat Q. Nah, awas hati-hati nih adik-adik ya. Si basisnya dia punya pangkat. Si numerus ini namanya numerus, si numerusnya juga dia punya pangkat Q. A pangkat P, B pangkat Q. Nah, ternyata di sifat operasi ini si pangkat-pangkat ini bisa keluar dari logaritmanya. Dia menjadi Q per P kali A log B. Oke. Jadi seolah-olah si pangkatnya ini teh keluar. Keluar. Ingat, belakang dulu baru depan. Q per P. Ke sini. Jadinya seperti ini. Gimana? Oke. Yo, sebelum kita lanjutkan ke sifat berikutnya, kakak mau ngasih contoh dulu. Tapi karena papan tulisnya udah habis, adik-adik perhatikan lagi sifat dasarnya. A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0. Yang ini, penjumlahan logaritma jadi perkalian, pengurangan jadi pembagian, pangkatnya dikedepanin. Oke, hafalkan ini. Oke, ya apa boleh buat ya, memang harus dihafalkan. Baiklah, sekarang kakak mau ngasih contoh nih ya. Oke, kakak mau bersihin dulu papan tulisnya nih ya. Oke, adik-adik, yuk sekarang kita lihat contohnya ya. Tapi sebelum kakak kakak ngasih contohnya, kakak mau ngasih sebuah rahasia di logaritma. Tahu nggak adik-adik? Kita punya yang namanya kunci 3D. Nah, di bab logaritma ini ada yang namanya kunci 3D. Adik-adik nggak boleh lupa. Ini kunci 3D-nya ya. Di logaritma itu, ingat adik-adik harus membuat semua bilangan itu harus menjadi prima dan pangkat. Oke, semua bilangannya harus menjadi bilangan prima dan pangkat. Bagaimana caranya? Adik-adik pernah belajar ini waktu SD. Coba ya kita lihat ya. Kayak gimana itu bilangan prima pangkat. Contoh, kakak punya angka 9. Bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Gampang ya. Coba kalau kakak punya angka 12 bisa jadi apa? Nah, gimana sih caranya biar dapat prima pangkat? Adik-adik ubah si bilangan 12 ini menjadi bilangan-bilangan prima yang punya pangkat. Caranya pakai, nah, masih ingat nggak ini apa waktu SD?
Pohon faktor ya. 12 itu bisa kita pecah menjadi, kalau dibagi 2 dia 6. 6 kita bagi 2 lagi menjadi 3. Artinya si 12 ini bisa kita tuliskan sebagai 2 kali 2 kali 3 ya. Atau kita nulisinnya 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ini adalah kunci di logaritma. Ingat ya. Kunci di logaritma. Kalau adik-adik menemukan soal logaritma, terus adik-adik bingung nih, aduh ini pakai sifat yang mana? Kita harus ngapain dulu nih ya? Ini langkah pertamanya. Cobain deh. Oke? Yuk, sekarang kakak mau ngasih contohnya lah ya. Contoh, ingat ya adik-adik ya, ini contoh kakak nih. Yuk, nomor 1. Contoh nomor 1. Kakak punya seperti ini nih. Setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Itu sama dengan berapa? Oke. Oh iya, sebelum kakak bahas ke sini, kakak mau minta maaf dulu nih sama guru-guru yang ada di Indonesia. Sama apa ya? Sama semua ahli matematika di Indonesia, di dunia mungkin ya. Karena sebetulnya ketika kakak bilang 9 log akar 3 itu salah adik-adik. Harusnya kakak bilang 9 log akar 3 ini harusnya bilangnya kayak gini. Logaritma akar 3 dengan basis 9. Jadi bacanya dari lognya dulu. Ini juga sama. Logaritma 8 dengan basis setengah. Oke, tapi ya ini biar kita gampang aja lah ya. Biar kita cepat ngomongnya, ini setengah log 8 aja. Oke? Sip. Yuk kita lanjutkan nih. Setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Gimana nih ngerjainnya nih? Mau pakai sifat yang mana? Ingat kunci yang tadi. Nah, kakak sama dengannya pindahin ke sini ya. Set. Nah, oke. Setengah log 8. Setengah kalian ubah jadi bilangan prima pangkat. Berapa pangkat berapa yang setengah coba? Masih ingat nggak? Setengah itu sama aja dengan 2 pangkat? Betul. 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 log. Si 8 juga bisa kita ubah dengan 2 pangkat. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Oke. Kalau 9, 3 pangkat? 2 ya, bukan 3 pangkat 3. Hati-hati loh. Log akar 3. Masih ingat nggak akar 3 kemarin di bilangan di operasi akar? Itu sama aja dengan 3 pangkat setengah. Oke. Semua udah jadi prima pangkat. Langkah berikutnya diapain nih? Oke, ingat sifat yang tadi. Setiap pangkat itu bisa kita kedepanin. Set. Ingat siapa dulu yang kita tulis? Yang belakang dulu, baru yang depan. Jadi yang ini kakak tuliskan menjadi 3 per min 1. Oke. Dikali sisanya 2 log 2. Ditambah, kalau yang ini berapa yang ini? Setengah per 2. Oke, dikali 3 log 3. Sip. Yuk, kita lanjutkan. 3 dibagi min 1 itu min 3. Coba 2 log 2 itu berapa kemarin? Kok kemarin tadi ya, barusannya 2 log 2 itu berapa? 1 ya, betul. 1 ditambah setengah dibagi 2. Berapa coba? Hati-hati, setengah dibagi 2 bukan 4 adik-adik. Setengah dibagi 2 itu bukan 1. Setengah dibagi 2 itu 1/4. Oke, 1/4 dikali 3 log 3, 1. Jadi kita punya min 3 ditambah 1/4. Oke, nah ayo adik-adik udah kelas 10 nih. Harus bisa nih ngitung min 3 ditambah 1/4 berapa ya? Min 3 ditambah 1/4, coba kakak pengen tahu adik-adik gimana ngitungnya. Oke, jadi si 4-nya dikali ke min 3-nya. Berapa itu 4 kali min 3? Min 12. Min 12 baru ditambah 1. Kakak gambarin ya. Ini mengingatkan saja, 4 kali min 3, min 12. Min 12-nya ditambah 1. Bukan min 13, tapi min 11 per 4. Per 4-nya kita tuliskan lagi. Oke, gimana adik-adik? Gampang ternyata ya. Ingat kunci 3D-nya ya. Jadikan bilangan prima pangkat. Oke, jadikan bilangan prima pangkat. Oke, kayaknya masih cukup nih. Masih cukup buat satu soal lagi nih. Oke, kakak tuliskan di sini aja lah ya. Contoh nomor 2. Oke, adik-adik siap-siap lah ya. Di logaritma ini kakak bakal ngasih banyak contoh. Adik-adik juga harus siap-siap ngerjain banyak soal. Karena logaritma ini sifatnya apa ya?
intuisi. Intuisi itu berarti apa ya? Feeling yang main di sini adik-adik. Nah, biar ngasah feelingnya, biar ngasah intuisinya, adik-adik harus banyak kerjain soal. Oke, baiklah. Contoh yang kedua. Contoh yang keduanya kakak punya 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurangi 2 log 12 deh. Oke, coba gimana nih? Kakak punya 2 log 8 tambah 2 log 6 min 2 log 12. Nah, ini si angka apa ini? Si suku ini ya, 2 log 8. Adik-adik udah sering banget tadi ngelihat ya. Adik-adik udah tahu jawabannya. Berapa 2 log 8? 3 ya. Ini 2 log 6 gimana? 2 pangkat berapa yang hasilnya 6? 2 pangkat berapa yang hasilnya 12? Nah, sekilas kita kebingungan ya ngerjainnya kayak gimana. Tapi yuk kita lihat. Ingat adik-adik, basisnya sama. Ketika logaritma basisnya udah sama, berarti kita pakai sifat operasi. Tambah jadi kali, kurang jadi bagi. Oke. Berarti, ternyata basisnya udah sama, berarti kita bisa gabungkan semuanya menjadi 2 log 8 tambah menjadi kali 6 kurang jadi bagi 12. Tada, gitu aja ya. Oke yuk, berarti itu sama aja dengan 2 log 8 dikali 6 itu 48. Langsung aja lah ya, 48 dibagi 12. Oke, 4 ya adik-adik ya. 2 log 4 berapa? 2 pangkat berapa sih yang sama dengan 4? 2 pangkat 2. Mudah ya. Oke, kita punya 2 soal nih. Kakak masih punya berapa soal lagi ya? Masih banyak deh soalnya lah ya. Oke, tapi sebelum ke soal berikutnya kakak mau ngasih apa ya? Kakak mau ngasih sifat-sifat berikutnya dulu. Tadi kan kita sifatnya baru 3 ditambah 2 baru 5 sifat ya. Nah, ternyata kakak mau ngasih 4 sifat lagi. Oke, kakak bersihin dulu papan tulisnya ya. Oke, ajaib ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sifat berikutnya ya. Tadi kakak ngasih nama sifat dasar. Terus ada yang namanya sifat operasi. Nah, sekarang kakak mau ngasih yang ketiga. Itu namanya apa ya? Kakak ngasihnya sifat gitu ya. Apakah sifat jadi kebingungan ya. Aduh. Oke. Sifatnya lumayan rada sulit nih, tapi kakak percaya deh adik-adik pasti bisa ngapalinnya. Oke, sifat yang ini tuh yang kayak gimana? Oke, ada 4 sifatnya. Yang pertama, kalau kalian menemukan A log B, ternyata A sama B-nya itu bisa tukeran. Oke, B-nya jadi basis, A-nya jadi numerus, jadi bisa tukeran. Tapi dia menjadi 1 per B log A. Oke, dibalik jadi 1 per. Ingat ya, dibalik jadi 1 per. Oke, kemudian yang berikutnya, ternyata si A log B juga itu bisa berubah. Asalnya A basis, si A nggak mau jadi basis katanya. Si B juga katanya nggak mau jadi basis juga. Jadi gimana dong nih? Oke, bukan basis ini ya, bukan basis pemain lagu nih. Oke, A log B itu dia menjadi log B karena dua-duanya pada nggak mau jadi basis. Dia menjadi log B per log A. Lah, basisnya gimana dong? Basisnya menjadi X. Oke, siapa si X? Kenapa tiba-tiba muncul si X? Si X itu boleh siapa aja, nanti disesuaikan dengan soalnya yang diketahuinya apa. Yang penting atas dengan bawah itu harus sama basisnya. Kalau di atas pakainya X, di bawah juga X. Oke, sifat yang ke-1, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kalau ada perkalian logaritma. Ingat adik-adik, bukan menjadi penjumlahan ya. Kalau penjumlahan logaritma itu menjadi perkalian. Tapi kalau perkalian logaritma itu ada syaratnya sendiri. A log B dikali B log C dikali C log D. Nah, kelihatan nggak ini syaratnya seperti apa? Jadi, ini harus ketemuan adik-adik. B ketemu sama B lagi, C ketemu sama C lagi. Kalau nggak ketemuan, itu berarti nggak bisa dikalikan. Oke? Nah, kalau ini udah ketemuan, jadi hasilnya itu tinggal kita pakai ujung sama ujungnya. A sama D menjadi A log D. Oke, simple ya, gampang nih ngapalinnya nih, harus bisa ngapalinnya. Oke, ada satu sifat terakhir lagi. Nih, banget nih sifatnya nih ya. Kalau kakak punya A pangkat A log X, cie gila ya.
si logaritmanya itu menjadi pangkatnya. Wih, susah enggak ya? Enggak susah. Kalau logaritma menjadi pangkat, yang harus adik-adik perhatikan adalah ini. Oke. Harus sama antara si basis logaritma dengan si angka yang dipangkatkannya. Kalau dia udah sama, kakak kasih tanda nih ya. Kalau dia udah sama-sama A, maka hasilnya adalah X, si X-nya. Oke. Ini adalah 4 sifat Oke. Kakak kotakin dulu nih ya, biar gampang ngapalin. Kalau adik-adik lupa dengan sifat-sifat yang tadi kakak tulisin, adik-adik bisa scroll videonya ya. Nanti lihat lagi sifatnya yang tadi kakak tulisin itu apa aja. Oke. Yuk kita sekarang masuk ke contoh soalnya. Contoh, masih ingat ya itu contohnya. Tadi kita udah ngebahas 2 contoh soal. Sekarang contoh soal yang ketiga. Oke, contoh soal yang ketiga. Gini. Kalau kakak punya, diketahui katanya kalau 5 log 3 itu adalah P misalkan. Berapa sih? 15 log 81. Coba. Diketahui 5 log 3 itu P. 15 log 81 berapa? Nah, kadang-kadang kita bingung ya. Aduh, ini pakai sifat yang mana gitu kan ya. Oke, ingat adik-adik. Tadi kakak bilang kunci 3D-nya apa? Oke, prima pangkat. Jadi si 15 sama si 81, angka yang gede-gede ini kita jadikan prima pangkat. Yuk, kalau 15, coba 15. Masih ingat nggak? 15 berarti pohon faktornya bisa dibagi 3 sama 5. Oh, gampang ya, 3 sama 5 doang. Oke, kalau 81. Oh, Kak, 81 itu 9 kali 9. Betul, tapi si 9-nya bisa kita pecah lagi menjadi 3 kali 3, 3 kali 3. Nah, pohon faktor boleh juga kayak gini ya. Oke, artinya si 15-nya bisa kita tuliskan sebagai 3 dikali 5. Kalau si 81-nya bisa kita tuliskan sebagai 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. Oke. Jadi sini aja deh. Oke, jawab. Biar kakak nggak nulis lagi, langsung aja lah ya. Sama dengan 15-nya kakak ubah menjadi 3 kali 5 log 81-nya kakak ubah jadi 3 pangkat 4. Oke, pindah dulu. Oke, sama dengan, coba adik-adik ingat-ingat lagi sifat yang tadi. Pernah nggak adik-adik ngelihat sifat di mana basisnya itu ada perkalian? Nggak ada, gitu kan ya? Nggak ada salah satu sifat di logaritma, satu sifat pun di logaritma yang basisnya itu ada perkalian bilangan. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Ingat ya, setiap adik-adik menemukan perkalian bilangan di basis, itu artinya bilangan tersebut nggak boleh jadi basis. Oke? Nah, gimana caranya dia kalau nggak boleh jadi basis? Lihat sifatnya. Ada 2 cara perpindahan basis. Bisa ditukar, bisa juga nggak dua-duanya tapi pakai bilangan lain. Nah, kalau kita ngelihat di sini, kita lihat yang diketahui. Yang diketahuinya itu angka 3 sama angka 5, gitu ya. Di sini ada angka 3. Oke, jadi daripada kita ubah pakai yang XX ini, mendingan kita pakai sifat yang pertama. Kakak tukar. Dia menjadi 1 per 3 pangkat 4 log 3 kali 5. Senang hati-hati lah ya adik-adik ya. Tapi tenang, gampang kok. Kakak sama dengannya ke sini sekarang ya. Oke. Wow, berarti sekarang mau panjang nih. 1 per 3 pangkat 4 log 3 kali 5. Masih ingat perkalian logaritma? Perkalian logaritma bukan? Bukan adik-adik. Kalau perkalian logaritma mah log yang dikalikan. Kalau ini angka yang dikalikan. Nah, kalau ada angka yang dikalikan dalam satu logaritma, itu bisa dipecah menjadi penjumlahan logaritma. Oke, balik lagi yang sifat yang tadi ya. Coba adik-adik putar kembali videonya. Yuk, dia menjadi 3 pangkat 4 log 3 ditambah 3 pangkat 4 log 5. Oke. Iya. Sip. 3 pangkat 4 log 3 tambah 3 pangkat 4 log 5. Oke. Sini deh. Udah terlalu bawah nih. Sama dengan, ingat tadi pangkat-pangkat itu kayak gimana? Kalau ini ada pangkat 4, di sini ada pangkat 1. Oke, jadi gimana adik-adik? 1 per 4, bukan 3 per 4, tapi pangkatnya ya, 1 per 4. Dia menjadi 1 per
1/4 dikali 3 log 3. Ingat tadi 3 log 3 itu berapa? 1. Kemudian ditambah, ini juga sama, 1/4 dikali 3 log 5. Oke. Yuk, jadinya 1/1/4 ditambah 1/4 kali 1 itu 1/4 ya. 1/4 kali 3 log 5 gimana? Ini tadi ada, tadi mah kok 5 log 3, sekarang kok 3 log 5. Gimana adik-adik tadi? Sama ya, pakai sifat yang tadi. 5 log 3 sama dengan P, berarti kalau kakak tukar 3 log 5, dia menjadi 1/P. Ini sama dengan ya, sama dengannya ke bawah. Oke. Jadi si 3 log 5-nya menjadi 1/P. Oke. Nah, kalau kita ngelihat kayak gini, aduh ini kok beribet banget ya. Ini bisa kita sederhanain loh. Oke. Bentar, capek dulu. Oke, jadinya di sini 1/1/4 tambah 1/4P bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Oh, gampangnya kayak gini adik-adik. Coba adik-adik lihat. Kalau kakak kali 4P, yang atas, yang bawah juga kakak kali 4P itu jadi gimana? 1 dikali 4P, 4P. 4P dikali 1/4, P. Ditambah 4P kali 1/4P, habis 1. Udah deh, ini jawabannya. Oke, gimana adik-adik? Gampang ya? Contoh yang ketiga. Oke, baiklah, kita lanjutkan lagi dengan contoh berikutnya ya. Kakak hapus dulu sekarang ya. Oke, contoh soal yang keempat. Oke, contoh soal yang keempatnya kayak gini dik. Kakak punya katanya 5 log 2 itu katanya sama dengan A. Diketahui 5 log 2 sama dengan A. Terus 2 log 3 itu katanya sama dengan B. 5 log 2-nya A, 2 log 3-nya B. Ada yang nanya, berapa sih 20 log 36? Oke, mirip-mirip nih ya dengan soal yang sebelumnya. Cuman kalau kita ngelihat di sini diketahuinya ada 2. Ada 5 log 2 sama 2 log 3. Dan ini adalah contoh soal UN biasanya. Oke? Yuk, kita lanjutkan saja jawab. Nah, ingat kunci 3D-nya, si 20 log 36, si 20-nya kita pakai pohon faktor. Kakak percaya adik-adik udah pada jago ya bikin pohon faktornya. 20 itu 2 kuadrat kali 5. Oke. Log. Nah, 36-nya gimana? Memang betul, 36 itu 6 kuadrat, tapi kita nggak pakai 6 kuadrat adik-adik. Yuk, kakak tulisin aja di sini ya. Si 36-nya itu kalau pakai pohon faktor, kata adik kan 6 kali 6 ya, betul. Tapi si 6-nya kita ubah jadi 2 kali 3, 2 kali 3. Jadi 36-nya dia menjadi 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Oke? Sip, 20-nya jadi 2 kuadrat kali 5, 36-nya jadi 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Oh. Oke, di sini aja deh sama dengannya. Nah, oke. Coba, masih ingat nggak adik-adik? Kalau di basisnya itu ada perkalian, berarti nggak boleh dia jadi basis. Kalau pakai sifat kayak yang nomor sebelumnya, ditukar boleh nggak? Nah, kalau ditukar, boleh sih. Tapi nanti yang ini ada perkaliannya juga dong. Nanti ada perkalian juga di basis. Makanya kita pakai sifat yang berikutnya. Dua-duanya nggak boleh jadi basis. Dia menjadi log 2 kuadrat kali 3 kuadrat per log 2 kuadrat dikali 5. Masih ingat? Yang basisnya jadi X. Nah, oke. Ingat ya, yang asalnya di atas itu pindah jadi paling bawah banget. Oke, nah tinggal sekarang kita menentukan si X-nya. Gimana sih cara nentuin X-nya? Kita kembali ke yang diketahui. Kebanyakan orang ketika melihat soal seperti ini akan pakai basisnya itu angka 2 kebanyakan. Kenapa? Karena di sini 2 muncul di dua-duanya. Tapi tahu nggak adik-adik? Oke, nggak tahu kakak. Oke,
Kalau si 2, walaupun si 2 itu ada di dua-duanya, tapi kakak nggak akan pakai angka 2. Tapi kakak mau pakai angka 5. Karena yang tercepat itu 5. Adik-adik mau pakai 5, mau pakai 2, mau pakai 3 sebagai basisnya itu pasti nemu jawabannya. Tapi yang paling cepat itu 5. Kakak tahu dari mana sih 5? Jadi gini adik-adik. Dari yang diketahui ini ada triknya. Yang diketahui ini coba adik-adik kalikan. Jadinya 5 log 2 dikali 2 log 3. Ingat perkalian logaritma yang seperti ini? Ketemuan, kita tinggal pakai ujung sama ujung. Menjadi 5 log 3. Oke? Nah, si 5 log 3 itu hasil perkalian dari 2 ini berarti sama dengan AB. Berarti kita punya yang diketahui baru, yaitu 5 log 3. Si basisnya 5, kita simpan di sini 5. Ingat itu ya? Itu triknya, biar cepat kerjainnya. Oke, yuk kita lanjutkan. Ingat, perkalian angka itu menjadi penjumlahan logaritma. Jadi kakak punya 5 log 2 kuadrat ditambah 5 log 3 kuadrat. Ini kita pecah jadi 2. Oke, per sama yang ini juga menjadi 5 log 2 kuadrat ditambah 5 log 5. Oke, yuk lanjut. Masih ingat digimanain adik-adik? Kalau ada pangkat, kedepanin semuanya. Oke, ingat ini jadi 2 per, bukan 2 per 5, tapi 2 per 1. Pangkat si 5-nya ini ada pangkat 1, jadi 2 per 1. 2 per 1 kali 5 log 2 ditambah 2 per 1 kali 5 log 3. Oke, yang bawahnya juga sama, jadi 2 per 1 kali 5 log 2 ditambah, masih ingat 5 log 5 itu? 1. Oke, sama dengan, yuk kita lanjutkan. 2 dibagi 1, 2. 5 log 2, set. A. 2 per 1, 2. 5 log 3. Gak ada kak, ini ada 5 log 3, yaitu AB. Per 2 per 1 itu 2. 5 log 2, A. Ditambah 1. Udah selesai, gampang ya. Oke, gimana nih adik-adik? Oh, biasanya, kakak ada satu lagi, sedikit lagi. Biasanya kalau di UN itu siang atas coba kita lihat. Sama-sama punya 2A, biasanya dikeluarkan si 2A-nya. Sehingga kakak punya 1 ditambah B. Per 2A ditambah 1. Bingung nggak adik-adik? Coba lihat. 2A kali 1, 2A. 2A kali B, 2AB. Kalau yang bawahnya kita biarkan. Boleh dicoret nggak? Nggak boleh ya. Ingat, di sini penjumlahan bukan perkalian. Oke. Baiklah, kakak ngasih satu contoh terakhir. Oke? Siap? Terakhir banget. Oke. Ya, sekarang contoh yang kelima. Sedikit lagi adik-adik, penderitaan adik-adik sebentar lagi berakhir. Oke. Ya, kita lihat contohnya ya. Gimana kalau ada yang nanya berapa sih 1/6 pangkat? Oke. Pangkatnya akar 6 log 3. Wih, gimana nih? Lumayan ya. Di sini 1/6, logaritmanya jadi pangkat, basisnya akar. Jangan takut, tetap kita pakainya prima pangkat. Oke? Jadi, si 1/6 kakak ubah menjadi 6 pangkat min 1 kali akar 6, 6 pangkat setengah log 3. Ingat ya, ini pangkatnya loh ya. Ini pangkatnya. Semua ini pangkatnya. Oke. Terus kita kedepankan pangkat-pangkat si basis sama si numerusnya. Jadi berapa ini adik-adik? Ini pangkat berapa? 1. Kita pelan-pelan ya. 1 per setengah. Jadi kakak punya 6 pangkat min 1 kali 1 per setengah kali 6 log 3. Oke. Gitu ya adik-adik ya. Coba 1 dibagi setengah berapa? Bukan setengah ya. 1 dibagi setengah itu 2. 1 dibagi setengah 2. 2 kali min 1 min 2. Jadi kakak punya 6 pangkat min 2 kali 6 log 3. Adik-adik masih ingat? Ini pakai sifat yang terakhir, di mana logaritmanya menjadi pangkat. Tapi kalau kita ngelihat, udah samaan nih. 6 sama basis di sana juga 6, tapi kehalangin sama si min 2. Jadi si min 2-nya harus kita masukin ke dalam logaritma, biar nggak ngehalangin. Ingat, si min 2 ini, min 2 itu sama aja dengan min 2 per 1.
Artinya min 2 masuk ke logaritma menjadi pangkat si 3. Jadi kayak gini ya. 6 pangkat 6 log 3 pangkat min 2. Coba kalau kita ngelihat yang ininya, yang pangkatnya ya, min 2 per 1, jadinya min 2. Oke. Nah, udah samaan nih, 6 sama 6. Berarti ingat tadi sifat yang terakhir, kalau udah samaan kita tinggal pakai ujungnya aja, yaitu 3 pangkat min 2. Berapa adik-adik 3 pangkat min 2? 3 pangkat min itu 1 per 3 pangkat 2, 9. Oke. Gimana adik-adik? Gampang ya logaritma. Jangan takut, ingat ya. Kata kuncinya itu jangan takut. Adik-adik mau belajar matematika, belajar logaritma nih, kayak yang susah. Padahal gampang ya. Adik-adik ingat, sifat-sifatnya harus adik-adik hafalkan. Cuman sedikit kok, tadi hitungnya sifatnya ada berapa. Cuman sedikit kok adik-adik ya. Harus dihafalkan sifatnya, kemudian adik-adik jangan lupa terus berlatih, oke? Karena matematika kalau nggak berlatih susah, oke? Baiklah, terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video dari kakak. Kita ketemu lagi di bab berikutnya. Dadah!